Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Creative S Film. Seperti biasa, kali ini saya akan mencoba merangkum kembali sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 dan diangkat dari komik DC. Film ini bergenre superhero. Film ini berjudul Shazam. Film ini dibintangi oleh Zachary Levi sebagai Shazam dan Asher Angel sebagai Shazam Junior, yaitu Billy Batson. Dan Mark Strong sebagai Ted, Jack Dylan sebagai Freddy, Djimon Hounsou sebagai penyihir Shazam, dan masih banyak lagi aktor dan aktris lainnya yang ikut memeriahkan film ini. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang tiba-tiba diberi kekuatan oleh penyihir Shazam, dan satu lagi anak kecil yang saat dewasa tiba-tiba diberi kekuatan oleh iblis, dan mereka berdua akhirnya berduel sampai akhirnya seperti biasa kebenaranlah yang akan menang. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya seperti biasa untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya, like dan juga komentarnya agar tidak ketinggalan dengan film-film yang akan saya ceritakan di channel ini. Mudah-mudahan semua ini bisa menghibur dan mengisi saat-saat santai kawan-kawan semua. Film dimulai pada sebuah mobil di mana di dalamnya ada 3 orang, yaitu Ted, kakaknya Ted, dan juga ayahnya. Ted yang selalu terobsesi dengan dunia mistik selalu membuat kesal ayahnya dan kakaknya. Tiba-tiba Ted dibawa ke dimensi lain, yaitu ke sebuah goa. Di dalam goa terlihat ada makhluk yang bernama Mr. Mind. Mr. Mind ini adalah seekor ulat alien dari planet Venus yang mempunyai kekuatan dan nantinya juga akan menjadi musuh Shazam. Lalu setelah itu Ted bertemu dengan seorang penyihir Shazam, dan ternyata sebenarnya penyihir itulah yang sengaja membawa Ted ke goa tersebut. Penyihir itu mengatakan kalau ia sedang mencari penerus kekuatannya untuk menjaga iblis-iblis yang sedang terbelenggu di dalam patung. Namun di saat penyihir itu menguji kepantasannya, Ted malah terhasut oleh iblis dan lebih tertarik dengan kekuatan bola mata kepunyaan iblis. Penyihir Shazam tak sudi anak tersebut mendapatkan kekuatannya dan langsung mengirim kembali Ted ke dalam mobil yang semula. Di dalam mobil, Ted bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Ted malah dimarahi dan terjadi perdebatan antara Ted dan ayahnya yang sedang membawa mobil. Dikarenakan ayahnya sibuk dengan Ted, ia tak melihat ada sebuah mobil di depannya. Lalu sontak ayahnya Ted membanting setir dan mereka bertiga pun selamat. Namun di saat ayahnya Ted memarahi Ted dikarenakan ulahnya itu, tiba-tiba sebuah mobil menabrak lagi mereka dan membuat mobil itu terbalik. Ayahnya pun terluka parah dan kakaknya langsung memarahi Ted. Di saat Ted sedang dimarahi, tiba-tiba bola mistik itu mengeluarkan suara bisikan "Find Us", yang berarti ada beberapa iblis meminta kepada Ted untuk dibebaskan. Beberapa tahun kemudian, di kota Philadelphia terlihat seorang anak yang bernama Billy Batson yang sedang mengelabui 2 polisi. 2 polisi itu disuruh masuk oleh Billy, lalu Billy menguncinya dari luar. Ternyata Billy hanya ingin mencari data tentang ibunya yang sewaktu kecil Billy ditinggalkan di tempat keramaian dan terpisah dengan ibunya hingga sampai sekarang. Di saat Billy berada di depan rumah yang alamatnya ia dapatkan dari data polisi tadi, Billy teringat saat Billy terpisah dengan ibunya yang kala itu berada di tempat ramai. Namun saat bola mainan itu terjatuh, Billy mencari bola itu dan kehilangan ibunya. Bola itu ia simpan sampai sekarang, dan ketika Billy mengetuk pintu, lalu pemilik rumah keluar dan berbicara dengan Billy bahwa ia bukanlah orang yang ia maksud. Billy pun merasa kecewa. Dan tiba-tiba kedua polisi tadi itu pun datang, lalu membawa Billy ke pusat rehabilitas anak. Lalu datanglah sepasang suami istri dari rumah asuh yang akan membawanya pulang. Sepasang suami istri itu adalah Victor dan Rosa. Setelah sampai di rumah asuh, Billy dipersilakan masuk dan diperkenalkan dengan beberapa anak-anak asuh mereka, yaitu Egwin yang hobinya main game online, Darla yang paling kecil dan yang paling sopan di antara mereka, Mary yang sedikit dewasa dan cantik yang saat ini seorang mahasiswa, Pedro si doyan makan yang berbadan gemuk, dan yang terakhir Freddy. Freddy adalah seorang humoris yang terobsesi dengan karakter superhero Superman dan Batman. Namun kakinya sedikit cacat. Billy menanyakan tentang kakinya.
Namun Freddy menyatakan hal konyol. Ia berkata kalau Victor dan Rose lah penyebabnya. Namun Freddy tiba-tiba tertawa dan mengatakan kalau itu hanyalah lelucon. Dan Freddy menunjukkan sebuah peluru yang katanya peluru itu adalah bekas tembakan yang ditembakkan kepada Superman oleh penjahat, dan sampai sekarang Freddy menyimpannya. Tidak hanya itu, Freddy juga menyimpan sebuah senjata milik Batman. Shane kembali kepada Thaddeus yang sudah dewasa, namun Ted selalu mengerjakan hal-hal yang mistik. Asisten dokter yang sedang melakukan penelitian tentang banyak orang yang mengalami hal seperti Ted berbicara dan mendengarkan cerita dari seseorang perempuan melalui video call. Perempuan itu berbicara kalau pada saat kejadian itu, alarm digital di rumahnya itu selalu menampilkan kode-kode yang ia tidak mengerti. Hal itu membuat Ted tertarik dan mencoba memecahkan kode-kode itu. Dan akhirnya Ted mengerti dan mencoba memasuki dimensi di mana ia waktu kecil itu berada. Namun malangnya, asisten dokter itu tiba-tiba menjadi abu karena tangannya menyentuh pintu di mana Ted nantinya akan masuk ke dimensi lain itu. Dan akhirnya setelah sekian lama ia mencari petunjuk, Ted berhasil masuk ke dalam dimensi itu dan bertemu lagi dengan penyihir sajam. Tak mau berlama-lama, Ted langsung mengangkat bola mata iblis itu dan seketika semua patung iblis itu hancur dan iblis yang ada di dalamnya masuk ke dalam bola mata itu, dan Ted langsung memakainya ke dalam mata sebelah kanannya, dan Ted pun seketika mempunyai kekuatan iblis. Lalu penyihir Shazam marah dan hendak menyihirnya, namun Ted yang sudah dikuasai iblis malah membalas dan melukai penyihir Shazam. Akhirnya Ted memiliki apa yang ia dambakan selama ini. Scene kembali kepada Billy bersama teman-temannya di sekolah yang baru bagi Billy. Ketika Billy dan teman-teman ingin pulang dari sekolah, tiba-tiba Freddy terserepet mobil, dan ternyata mobil itu adalah milik teman satu kelasnya yang suka membuli Freddy. Bukannya menolong, malah menendang Freddy dan memukulnya. Billy merasa tak tega dengan Freddy, lalu Billy memukul kedua anak itu. Lalu Billy kabur dari sana dan kedua anak itu pun mengejarnya. Billy berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah kereta yang hendak berjalan. Setelah itu Billy masuk ke dalam kereta tersebut, lalu kereta pun berjalan. Dan Billy pun akhirnya terbebas dari mereka. Di dalam perjalanan, semua orang di dalam kereta tiba-tiba menghilang, dan running text yang ada di dalam kereta itu mengeluarkan kode-kode dan simbol-simbol aneh. Billy merasa keanehan dalam kereta itu dan tiba-tiba kereta itu berhenti. Lalu Billy keluar dari kereta itu, ternyata Billy dibawa ke dimensi lain. Dimensi itu adalah tempat yang sama dengan yang dialami Ted, di mana sebelum itu Ted sudah membawa kekuatan iblis keluar dari sana dan terlihat seekor ulat alien itu pun sudah tidak ada di sana. Billy bertemu dengan penyihir Shazam dan berbicara kalau ia akan menyerahkan kekuatannya kepada Billy agar Billy menangkap iblis yang telah dikeluarkan oleh Ted. Penyihir itu pun bercerita kepada Billy kalau ia pernah memberikan kekuatannya di tangan yang salah dan sekarang ia menyesalinya. Kemungkinan yang dimaksud oleh penyihir itu adalah Black Adam. DC Studio juga membuat sebuah film yaitu Black Adam yang sekarang ini sedang tayang di bioskop-bioskop yang tadinya akan tayang di tahun lalu, namun dikarenakan adanya COVID-19 sehingga menghaluskan untuk menunda penayangan tersebut. Kembali kepada penyihir Shazam tadi yang hendak memberikan kekuatannya kepada Billy, namun dengan polosnya Billy menganggap itu adalah lelucon. Penyihir Shazam itu pun ingin membuktikannya dengan cara menyuruh Billy memegang tongkatnya, dan Billy diminta untuk mengatakan sebuah nama yaitu Shazam. Dan tiba-tiba Billy berubah menjadi pria dewasa dengan pakaian berlambangkan petir di dadanya. Billy bingung dengan apa yang terjadi dan di depannya terlihat penyihir Shazam itu yang seketika lenyap menjadi abu. Lalu Billy dibawa kembali ke dalam kereta. Lalu Billy pun pergi dari sana dan pulang ke rumah asuhnya. Sesampainya di sana, Billy tiba-tiba muncul dari jendela tepat di depan Freddy. Freddy pun terkejut dan bertanya, "Siapakah kamu?" Lalu Billy menjawab kalau ia adalah Billy. Freddy yang masih tak percaya dengan ucapannya itu tiba-tiba dihampiri Vector. Lalu Shazam yang melihat Vector langsung bersembunyi dan pergi dari jendela. Setelah itu Freddy keluar dan menemui Billy yang sudah berubah menjadi Shazam. Shazam meyakinkan Freddy dengan mengeluarkan peluru yang selama ini Freddy simpan dan Billy mencurinya. Freddy mulai percaya karena hanya Billy yang tahu soal peluru tersebut.
Lalu Freddy menanyakan soal kekuatan apa yang Shazam miliki. Shazam pun bingung dengan kekuatannya karena Shazam hanya baru saja bertransformasi dari Billy menjadi Shazam. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja saat percakapan Shazam mengeluarkan kekuatan petir dari tangannya dan mereka pun menyadari kalau lambang di dadanya itu adalah kekuatannya. Mereka berdua kegirangan dan mempermainkan kekuatannya kepada benda apapun. Tiba-tiba Shazam dan Freddy melihat seorang perempuan sepertinya sedang dalam bahaya. Secara spontan, Shazam berlari dengan begitu cepat seperti The Flash dan orang itu pun bingung. Lalu Shazam menolong perempuan tersebut. Dengan tidak sengaja Shazam mendorong penjahat, namun penjahat itu terpental jauh. Perempuan itu malah terheran dan ketakutan dengan kekuatan Shazam dan bergegas pergi dengan memberi uang kepada Freddy dan Shazam. Shazam dan Freddy mempunyai ide untuk berbelanja minuman beralkohol di supermarket dengan identitas dewasanya Billy. Tiba-tiba supermarket itu kedatangan tamu tak diundang yang ingin merampok supermarket tersebut. Freddy menyuruh Shazam untuk melawannya sekaligus mencari tahu kekuatan apa lagi yang Shazam punya. Saat Shazam merebut pistol dari salah satu perampok itu, Shazam tiba-tiba ditembak oleh penjahat yang satunya dan mengenai perutnya. Namun ternyata peluru itu tak mampu menembus tubuh Shazam. Freddy dan Shazam kegirangan karena ternyata Shazam juga mempunyai kekuatan kebal peluru. Yang lebih konyol lagi, Freddy menyuruh para penjahat itu untuk menembakkan peluru ke wajahnya dan Shazam pun hanya merasakan geli di wajahnya. Lalu Shazam mengakhiri semuanya itu dengan melempar para perampok itu keluar lewat jendela kaca dan para penjahat itu mendarat tepat di depan pengunjung yang ingin masuk ke supermarket tersebut dan pengunjung itu pun mengurungkan niatnya dan memilih pergi dari sana. Freddy dan Shazam lalu keluar dari supermarket tersebut dengan membawa banyak sekali makanan dan minuman. Setelah menikmati makanan dan minuman, mereka berdua pun pulang ke rumah asuh dan terlihat Rosa yang sedang bersedih karena tidak menemukan Billy. Shazam dan Freddy masuk ke dalam kamar dengan cara diam-diam dan mengendap-endap. Namun setelah sampai di dalam kamar, Freddy dan Shazam terkejut melihat Darla yang belum tidur. Darla takut dan ingin berteriak, lalu Shazam segera menutup mulutnya dan mengatakan kalau dia adalah Billy. Lalu Shazam tak sengaja mengucapkan kata Shazam dan Shazam pun tiba-tiba berubah kembali menjadi Billy dan Darla pun akhirnya percaya. Billy dan Freddy meminta kepada Darla untuk merahasiakan hal tersebut. Darla pun menyetujuinya. Di sebuah kantor terlihat Ted masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada banyak petinggi kantor yang sedang rapat, termasuk ayahnya Ted dan juga kakaknya. Ted berbicara kepada ayahnya dan kakaknya kalau ia akan membuktikan semua tentang mistik yang selama ini selalu diceritakan, namun ayahnya dan kakaknya selalu acuh akan hal itu. Di saat perdebatan antara Ted dan kakaknya, lalu melempar kakaknya keluar jendela dan terjun dari ketinggian. Setelah itu, Ted mengeluarkan semua iblis yang ada di dalam tubuhnya. Ketujuh iblis itu memiliki nama dan arti, yaitu yang pertama ada pride, keangkuhan, envy, kedengkian, greed, ketamakan dan maruk, lust, hawa nafsu, wrath, kemarahan, gluttony, kekuasaan, dan sloth, seorang pemalas. Ketujuh iblis tersebut disuruh oleh Ted untuk memakan semua orang yang ada di dalam sana. Lalu setelah itu iblis tersebut kembali masuk ke dalam tubuh Ted. Dan yang terakhir, dengan penuh dendam terhadap ayahnya, Ted menyuruh iblis yang belum masuk ke tubuh Ted untuk memakan ayahnya. Sementara di tempat lain terlihat Freddy dan Shazam sedang bermain-main dengan kekuatan Shazam. Mereka berdua mencoba mengeksplorasi kekuatan Shazam. Semua kekuatan Shazam berhasil Shazam kuasai, namun hanya kekuatan terbang yang belum dapat Shazam kuasai. Freddy mengupload video-video latihan kekuatan Shazam dan hal itu pun seketika menjadi viral. Semua orang tahu tentang Shazam. Freddy mengatakan kepada teman-temannya kalau ia kenal dengan Shazam dan bersedia akan mendatangkan Shazam ke sekolah. Billy menganggap Freddy terlalu berlebihan. Mereka berdua berdebat. Sampai di rumah pun ketika jam makan malam, semua orang di meja makan membicarakan superhero yang sedang viral tersebut. Namun terlihat Billy dan Freddy saling bertentangan dan Billy memilih masuk ke dalam kamar dan tidak melanjutkan makannya. Keesokan harinya, Billy memilih bolos dari sekolah dan pergi karena tidak mau menuruti kemauan Freddy. Namun setelah itu, Billy malah sok-sokan di depan semua orang, juga melakukan hal-hal yang konyol. Sedangkan Freddy yang sedang menunggu kedatangan Shazam akhirnya harus menelan rasa pahit karena dicemooh oleh teman-teman dan dianggap bohong karena Shazam tak kunjung tiba.
Kemudian Billy melihat Mary yang sedang berjalan menyeberang hampir saja tertabrak mobil besar. Lalu Shazam segera menolongnya, namun Shazam keceplosan dan menyebut nama Mary. Tentu saja Mary kaget kenapa superhero Shazam ini bisa tahu namanya. Freddy menemukan Shazam sedang ngamen. Lalu Freddy menghampirinya dan mengatakan kepada Shazam bahwa sebenarnya Shazamlah yang egois. Shazam hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada Freddy. Sambil mereka berdua berdebat, Shazam secara spontan mengeluarkan kekuatan petirnya ke atas. Dan akibat kekonyolannya itu, petir itu mengenai ban sebuah mobil bus yang sedang melaju di atas jembatan. Melihat bus tersebut akan jatuh, Shazam langsung menuju tempat itu dan mencoba menyelamatkan bus itu. Namun Shazam bingung apa yang harus ia lakukan. Lalu ketika mobil bus itu terlepas dari jeratannya, lalu bus itu terjatuh dan tepat di depan Shazam. Lalu Shazam terlihat berhasil menangkapnya dan menyelamatkan semua orang. Setelah itu Shazam pun langsung diwawancarai dan Freddy yang masih merasa kesal dengan Shazam lanjut memarahi Shazam dan mereka berdua pun berdebat kembali. Ketika perdebatan sedang berlangsung, tiba-tiba Ted datang dan mengatakan kepada Shazam kalau ternyata penyihir Shazam telah menemukan jawarannya, yaitu Billy yang sekarang bertransformasi menjadi Shazam. Ted memukul Shazam sehingga terpental jauh. Shazam pun membalasnya, namun hal itu membuat marah Ted. Lalu Ted mencekik lehernya dan membawa Shazam ke ketinggian di atas awan. Lalu Ted menjatuhkannya, dan hal itu pun membuat Shazam panik karena Shazam belum menguasai kekuatan terbang. Dan saat Shazam hampir saja menyentuh tanah, tiba-tiba Shazam melayang sejengkal di atas tanah. Dan secara tidak langsung, Shazam sedikit menguasai kekuatan terbangnya. Namun karena kelakuan konyolnya, Shazam tertabrak truk dan terlempar. Namun Shazam yang sudah menguasai kekuatan terbang itu lalu muncul kembali dan tiba-tiba Ted menyerangnya dan terjadilah pertempuran lagi. Tak lama kemudian, Shazam yang belum 100% mengenal jati dirinya itu harus dipaksa kalah dan Shazam memilih berubah menjadi Billy untuk melarikan diri. Namun Ted melihat Shazam bercengkrama dengan Freddy di sebuah TV. Dan secara kebetulan, Ted melihat Freddy dan langsung menangkapnya dan bertanya kepada Freddy di mana Shazam. Di tempat yang lain terlihat Billy yang sudah kembali ke rumah asuh dan terlihat kalau Billy seperti habis bertengkar, lalu Victor memarahinya. Setelah itu terlihat keempat temannya itu sedang melihat Freddy di dalam TV sedang bercengkrama dengan Shazam. Mereka pun heran dan Mary juga bilang kalau Shazam pernah menyelamatkannya, namun Shazam juga tahu namanya. Secara tidak langsung, Mary mencurigai Billy kalau Shazam itu adalah sebenarnya Billy. Karena hanya Freddy lah yang dianggap lebih dekat dengan Billy. Dan seketika Darla keceplosan tentang hal tersebut dan mengiyakan bahwa Billy sebenarnya Shazam. Lalu mereka berempat pun menghampiri Billy untuk menanyakannya. Dan Billy pun akhirnya mengakuinya. Tidak hanya itu, Pedro mengatakan tentang buku catatan yang dibuang oleh Billy ke tempat sampah waktu itu dan Pedro mengetahui kalau Billy selama ini sedang mencari keberadaan ibunya. Dan Edgar pun juga ikut membantu melacak keberadaan ibunya dengan keahliannya dalam menelusuri lewat internet. Edgar berhasil menemukan keberadaan ibunya dan memberikan alamat kepada Billy. Billy pun merasa senang dan segera bergegas keluar untuk mendatangi alamat tersebut. Victor dan Rosa berusaha mengejar Billy. Setelah itu Freddy pulang namun bersama Ted yang telah menangkapnya. Ted bermaksud ingin menghabisi Billy karena sudah mengetahui siapakah di balik Shazam, yaitu Billy, dari keterangan Freddy. Di tempat lain, Billy yang sudah menemukan apartemen tempat ibunya tinggal lalu mengetuk pintunya dan Billy pun bertemu dengan ibunya. Namun ibunya tersebut tak mengharapkan kehadiran Billy karena mungkin jika suami barunya tahu kalau dia sudah punya anak, mungkin keluarganya akan berantakan dan memilih untuk menyuruh Billy pergi. Billy merasakan kekecewaan yang begitu dalam karena ibu kandung yang selama ini ia dambakan ternyata bersikap seperti itu dan tidak mau menerimanya kembali. Setelah itu Freddy menelpon Billy dan menyuruh untuk segera pulang karena Ted telah menyandra kelima anak asuh tersebut. Dan Billy pun bergegas pergi untuk menyelamatkan mereka sambil melompat dari atas gedung dan mengucapkan kata Shazam. Shazam tiba di rumah asuhnya, lalu Shazam diminta kepada Ted untuk menyerahkan kekuatannya dan disuruh untuk masuk ke dalam pintu yang sudah Ted siapkan sebelumnya. Billy dan Ted pun masuk ke dalam dimensi itu, yaitu tempat di mana Ted dan Billy mendapatkan kekuatan. Lalu Ted mengambil tongkat penyihir Shazam yang Billy tinggalkan sewaktu Billy baru pertama kali berubah menjadi Shazam.
Lalu Ted juga mengeluarkan ketujuh iblis dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba di belakang, Freddy dan teman-temannya yang ikut menyusup masuk ke dalam gua itu melempar sebuah senjata Batman kepada Ted. Ted terkejut lalu membalikkan badannya dan terlihat kepala Ted mengeluarkan darah bekas terkena senjata Batman. Dan Shazam pun menyadari kalau Ted sebenarnya lemah jika semua iblis di dalam tubuhnya itu keluar. Dan ketika para iblis kembali masuk ke tubuh Ted, seketika luka itu tertutup kembali. Lalu Shazam memukul Ted saat Ted lengah darinya. Lalu Shazam mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan teman-temannya dari gua itu. Setelah beberapa kali Shazam gagal berteleportasi, lalu Mary menyuruh Shazam agar memikirkan sebuah tempat dan berfokus pada tempat itu agar mereka berteleportasi di tempat itu. Dan dengan kekonyolannya, Shazam ternyata memikirkan suatu tempat dewasa yaitu bar dan mereka pun berhasil berteleportasi. Mary pun terheran dengan pikiran Shazam. Singkat cerita, lalu mereka segera pergi dari tempat itu. Lalu Shazam merasakan kehadiran Ted dan Shazam pun berinisiatif untuk berubah dirinya menjadi Billy kembali. Namun kelihatannya itu malah memancing Ted. Lalu Ted mencoba merobohkan komedi putar yang di dalamnya banyak orang agar Shazam keluar dari persembunyiannya. Lalu Billy pun akhirnya berubah kembali menjadi Shazam. Shazam bermaksud ingin menolong semua orang yang ada di dalam komedi putar. Kemudian baru saja Shazam mendarat, tiba-tiba Shazam tertangkap oleh iblis yang dikeluarkan dari tubuh Ted. Saudara-saudara Billy pun ikut dikejar oleh iblis. Saat Shazam akan dimakan iblis, Shazam merubah kembali menjadi Billy agar terlepas dari iblis tersebut. Namun naas, Billy kembali tertangkap oleh Ted, lalu mencelupkan kepalanya ke dalam air agar Billy tidak bisa mengucapkan kata Shazam. Di saat Billy kesusahan untuk mengucapkan kata Shazam, tiba-tiba Mary menembakkan peluru kepada Ted. Lalu Ted dengan cepat menangkap peluru yang akan mengenainya itu. Dan di saat itu Billy mengambil kesempatan untuk mengucapkan kata Shazam. Lalu Billy berhasil berubah menjadi Shazam dan mengeluarkan kilatan yang membuat Ted terpental dari tempat itu. Namun setelah itu semua saudaranya tertangkap oleh para iblis dan Ted pun mengancam Shazam jika tidak menyerahkan kekuatannya maka semua iblis akan memakannya. Shazam yang tak mau hal itu terjadi akhirnya menyerah dan bertekuk lutut di depan Ted sambil memegang tongkat penyihir Shazam. Namun saat kekuatan Shazam hampir diserahkan kepada Ted, Shazam teringat akan kata-kata penyihir Shazam tentang beberapa tahta yang kosong di dalam goa yang nantinya akan terisi oleh saudara-saudari Billy. Lalu Shazam dengan cepat merebut tongkat itu dan memukul Ted hingga terpental. Shazam dengan segera menyuruh saudara-saudarinya untuk memegang. Lalu mereka semua akhirnya menyebut nama transformasinya yaitu Shazam dan mereka pun berhasil bertransformasi menjadi Shazam dan mempunyai kekuatan seperti Shazam. Lalu Shazam mematahkan tongkat penyihir dan bertarung dengan Ted, sedangkan saudara-saudarinya bertarung melawan para iblis. Di dalam pertarungan, keenam para iblis yang dikeluarkan Ted itu mengacau dan mencoba merobohkan komedi putar. Namun Shazam Family berhasil menyelamatkan semua orang yang berada di komedi putar tersebut, sedangkan Shazam melakukan pertarungan yang sengit dengan Ted. Di akhir pertarungan, Shazam mendapatkan ide untuk mengeluarkan satu iblis lagi dari dalam tubuh Ted dengan cara mengejeknya dan memancing emosinya agar keluar dari tubuh Ted. Dan akhirnya Shazam berhasil memancingnya, lalu iblis itu keluar dan Ted pun terjatuh karena kehilangan kekuatan. Namun Ted sempat bergelantungan yang akhirnya Ted dapat diselamatkan oleh Shazam. Shazam membawa Ted ke tengah-tengah pertempuran iblis dengan Shazam Family. Kemudian Shazam mencabut mata iblis yang berada di sisi kanan mata Ted dan saat mata iblis itu berhasil dicabut akhirnya semua iblis itu masuk ke dalam bola mata iblis itu dan kembali terbelenggu. Semua orang merasa gembira karena Shazam dan family Shazam berhasil melawan iblis dan berhasil menyelamatkan semua orang. Shazam dan semua saudaranya mengembalikan bola mata itu ke tempat asalnya dan secara tidak langsung mereka mengembalikan para iblis terbelenggu di dalam patung-patung di dalam gua tersebut. Freddy dan Shazam menyadari satu hal yaitu sebuah markas dan tentu saja tempat itu adalah akan menjadi markas para Shazam. Gua itu disebut Rock of Eternity. Scene berubah ke keesokan harinya di mana Freddy sedang berada di kantin namun teman-teman sekolahnya itu menghindari Freddy karena dianggap berbohong saat ingin menghadirkan Shazam waktu itu. Namun tiba-tiba saudara-saudaranya datang menemani Freddy dan tentu saja Shazam pun datang.
Semua teman-teman di sekolahnya terheran melihat hal itu. Akhirnya mereka percaya terhadap Freddy yang memang adalah saudaranya Shazam. Tidak hanya itu, Shazam pun sengaja mengundang satu superhero lagi untuk ke kantin, yaitu Superman. Freddy pun akhirnya terkejut dan film pun berakhir. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat mencerna apa yang saya ceritakan tadi, dan untuk pesan-pesan pada film ini yaitu jangan pernah meninggalkan persaudaraan karena persaudaraan adalah kekuatan kita dalam menghadapi hidup. Namun lain ceritanya kalau saudaranya itu nggak tahu diri. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dengan film-film yang lebih seru lagi di channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar.